Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat ketemu kembali dengan saya Dedi. Kali ini saya akan mereview. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu handphone saya jatuh, kemudian tempered glassnya ini atau kaca glass pelindungnya ini retak ya. Jadi saya harus ganti untuk melindungi screen handphone supaya lebih tenang lah. Kali ini saya baru saja ganti ya. Saya pakai produk dari dari Glass Pro. Nah, kemudian tempered glass yang lama ini ya. Ini. Jadi yang pecah ini, yang retak ini bagian pojok kanan atas ini karena terjatuh pada saat saya manggung ya. Jadi handphone saya ada insiden jatuh gitu ya. Screennya sih nggak apa-apa, cuman yang retak ini tempered glassnya. Jadi tempered glass ini sebetulnya dia tahan pecah karena pada saat pembuatan dia materialnya atau bahannya yaitu nikel sulfida ya. Bahan pembuat tempered glass ini nikel sulfida. Nikel sulfida ini diberikan press atau stress atau tekanan ya pada materialnya pada saat pembuatan ya. Kemudian dia diberikan panas, suhu yang tingginya tertentu ya, suhu tertentu. Kemudian sekaligus didinginkan di dalam mesin itu dipanaskan sekaligus didinginkan. Sehingga bahan dia itu akan terjadi keseimbangan antara stres, tensil tensil test sama pressure, tekanan. Jadi dia seimbang. Dia jadi kuat karena ada keseimbangan material tadi, bahannya saling seimbang gitu ya. Dia akan pecah ketika ada material yang tidak seimbang atau terjadi tekanan dari luar. Kali ini saya ingin eksperimen sedikit, apa sih yang terjadi jika sebuah atau suatu tempered glass ini kita pecahkan atau kita patahkan begitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ini akan saya praktikan. Jadi ini bahannya nikel ya, nikel sulfida. Nah, ini tempered glass yang lama yang saya beli, saya pasang di handphone saya yang nah ini baru saja saya pecahkan. Jadi coba kita bagian ini ya, kita pecahin ya. Apa yang terjadi? Kita deketin. Kita fokus dulu. Oke, bagian ini akan saya pecahin. What's gonna happen? Oh, kita lihat pecahnya itu dia nggak satu titik ya. Dia pecahnya menyebar gitu ya. Dan teknologi ini pun yang digunakan pada rata-rata kaca-kaca mobil yang sekarang ini untuk meminimalisir ketika dia terjadi pecah begini, ada stressor dari luar. Dia pecahnya tidak akan menyerpih kemana-mana sehingga membahayakan pengemudi maupun penumpang. Dia pecahnya akan masih melekat, akan masih kuat gini, masih terangkai begini, tetapi tidak menyerpih kemana-mana sehingga relatif aman ya untuk pengemudi. Ini bagian yang belum pecah, ini saya pecahin coba ya. Nih suaranya crackingnya juga jelas. Wah. Nah, pecahnya dia tidak seperti kaca barang pecah belah lain. Dia pecahnya masih menempel begitu ya. Masih jadi satu begitu. Sehingga mempermudah, tidak ada serpihan-serpihan yang membahayakan atau benda-benda tajam. Tetapi apabila tempered glass Anda mengalami pecah, kan biasanya ada tuh banyak tuh glass teman-teman yang handphonenya pecah, jatuh atau pecahnya seperti ini kira-kira. Nah, ini memang masih bisa dipakai, masih layak, cuman ya dalam beberapa keadaan memang mengganggu estetika ya. Apalagi zaman sekarang gawai kita kan jadi semacam social pride ya, strata sosial kita juga ditentukan dari ini ya. Nah, ketika dia pecah ini bagian luar, bagian yang bagian yang kita sentuh dengan jari kalau kita ngetap gitu ya.
bagian dalamnya ini. Jadi yang rapuh dan lembek ini justru bagian dalamnya. Ini ada lengket-lengket apa ya, sisa lem gitu ya, glue ya. Nah, jadi yang lunak yang rapuh ini bagian sini, bagian dalam. Sementara bagian luar ini keras seperti cangkang. Jadi dia kalau mengalami pecah, yang luar dia tidak tajam, dia masih curvy atau apa ya, masih bulat lengkung lah. Tapi dia tidak rapuh. Yang rapuh justru bagian sini. Nah, kalau kita bagian dalam yang ada lemnya itu, kalau kita raba dia terasa kasar gitu ya. Tapi tidak tajam. Maksudnya tidak seperti kaca-kaca bling pada umumnya ya. Kaca-kaca yang bahannya. Nah, ini bahannya dari nikel sulfida. Ya, ini kita pecahin. Nah, bahan-bahan yang di sini, bahan yang membentuk sebuah tempered glass itu memang mengalami apa namanya ya, pemanasan dan pendinginan pada suhu tertentu sehingga dia molekulnya akan rapat dan mampat ya, begitu ya. Bukan mampat ya, apa ya? Lebih adesif begitu, lebih erat gitu ya ikatannya, sehingga dia kalau pecah tidak menyerpih kemana-mana ya. Ya, sehingga kira-kira kalau pecah begini. Nah, ini bagian yang saya sentuh dengan jempol, ini bagian luar yang kita tap dengan jari gitu kalau kita main handphone. Sementara bagian dalamnya ini yang ada glue-nya, yang ada perekatnya, ya ini justru yang rapuh, yang kerasa apa ya, rekahan-rekahan atau retakan-retakannya terasa banget. Jadi inilah kira-kira kalau tempered glass kita pecahin. Nah, begini. Ini masih bagian luar sekalipun pecah seperti ini serpian-serpian ada di tangan saya, ini serpian apa ya, nikelnya. Ini bahan dari nikel sulfida. Jadi kira-kira begitu. Kalau sebetulnya eksperimen ini saya penasaran aja sih, kenapa sih tempered glass, kenapa sih handphone itu selalu dipasangi tempered glass atau glass pelindung begitu ya, padahal kaca layar handphone sendiri udah cukup kuat menurut saya. Gorilla Glass atau teknologi sekarang ini, handphone terbaru kan rata-rata menggunakan teknologi seperti itu. Tapi saya penasaran aja, kenapa sih kita masih butuh pelindung layar handphone tambahan? Dan saya penasaran aja, apa sih yang terjadi ketika tempered glass seperti ini kita pecahin ya. Memang ya fungsinya untuk apa namanya, lebih keamanan aja sih, handphone kita nggak kegores atau nggak, kalau jatuh nggak pecah. Yang pecah ya ini, yang pecah cuman glass pelindungnya aja. Jadi kira-kira begitu teman-teman yang terjadi ketika tempered glass kita pecahin atau kita patahin. Sekian, mungkin kontennya tidak berguna tapi ya minimal bisa menjawab rasa penasaran. Oke, thank you sudah menonton, thank you sudah meluangkan waktu beberapa menit untuk menonton konten saya ini. Mudah-mudahan lain kali ada ide yang lebih tidak berguna lagi. Thanks for watching, thank you.